Ya, Mbak. Jadi mudah-mudahan program Mumtazah ini memang awalnya kan kita mencoba untuk memberikan nilai manfaat tadi ya. Nilai manfaat bagi warga Rembang yang belajar di madrasah ibtidaiyah. Menjadi ciri khas bahwa murid MI lulus itu tahfidz juz amma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ramah dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam program Kembang Podcast, Kemenak Rembang on Podcast bersama saya Iko Sofa, dan tentunya bersama narasumber yang sudah hadir pada hari ini yaitu Bapak Haji Badrudin SAG MSI. Beliau adalah Ketua KKMMI Kabupaten Rembang, Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Rembang, sekaligus merupakan Kepala Min 2 Rembang ya Pak ya. Oke, ya. Pak Badrudin hari ini bajunya cantik, bajunya ganteng ya Pak ya, merah marun, sarungnya batik lasem pula ya. Oke, baik pemirsa, kita akan berbincang dengan Pak Badrudin mengenai program yang tengah santer beberapa saat lalu ya, di mana pada saat memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 diadakan Kemenak Rembang Bersolawat dan wisuda Mumtazah ya. Mumtazah adalah murid MI tahfidz juz amma. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang program Mumtazah ini. Baik Pak Bad, program Mumtazah ya, Mumtaz. Namanya cantik sekali, Pak. Iya, Mbak. Iya. Mungkin bisa diceritakan Pak Badrudin dengan selaku inisiator ya. Selaku inisiator program Mumtazah. Diceritakan dikit dong awal dari munculnya program ini dan ide-ide itu bisa keluar bagaimana sih ceritanya, Pak? Baik, Mbak Iko. Terima kasih kesempatannya untuk kita mengedukasi masyarakat terkait program Mumtazah yang dilaksanakan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, terkhusus yaitu Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Rembang. Program Mumtazah ini seperti tadi sudah disebutkan adalah akronim. Mumtazah akronim dari murid Madrasah Ibtidaiyah tahfidz juz amma. Dimulai sebetulnya ketika ada KMA 184 tahun 2019. Keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019 tentang implementasi kurikulum pada madrasah. Implementasi kurikulum pada madrasah. Salah satu yang kita cermati adalah bahwa madrasah didorong untuk memiliki dua keunggulan. Dua keunggulan ya? Dua keunggulan. Yang pertama yaitu keunggulan global. Yang kedua yaitu keunggulan local wisdom. Local wisdom. Ya, keunggulan yang berbasis kepada kearifan lokal. Jadi ada ruang di struktur kurikulum untuk memunculkan apa kearifan lokal yang patut untuk menjadi identitas sebuah daerah. Itu ada ruangnya. Ada ruangnya ya, ada ruang lokal ini. Maka kami di KKMI berkoordinasi dengan kantor Kementerian Agama pada waktu itu kepada Kepala Seksi Pendidikan Madrasah untuk mencoba membuat program yang nanti ini menjadi ciri
dari MI di Kabupaten Rembang. Kiri dari MI di Kabupaten Rembang. Ya, maka muncullah bagaimana kalau targetnya atau tujuan atau visi dari madrasah itu hafal juz amma. Hafal juz amma ya. Hafal. Kalau dulu itu turutan. Dulu turutan ya. Dulu waktu saya masih Ya. SD, Pak. Turutan. Ya. Maka kami pun akhirnya mengolah itu mencoba untuk mencari nama yang terbaik begitu. Akhirnya muncullah nama Mumtazah. Kebetulan Mumtazah ini ya bisa diartikan sebagai yang terbaik. Yang terbaik ya, mumtaz ya. Ya, mumtaz, sempurna. Sempurna. Maka ya tepat saja ketika kita akronimkan sebagai sempat ada murid MI tahfidz juz amma. Sempat ada pilihan nama-nama lain nggak Pak selain Mumtazah? Ada ya, tapi saya lupa itu. Beberapa catatan memang ada. Jadi ketika itu memang kita diskusi di pengurus beberapa nama, terus disepakati itu. Akhirnya itu disepakati itu, terus kami konsultasikan kepada kantor Kementerian Agama, pada Bapak Kasih Pendidikan Madrasah, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Syadullah, Magister Sains. Oke, beliau menyepakati. Tepatnya sejak kapan itu dilancarkan? Akhirnya kami mengadakan program launching program ini dalam artian supaya program ini betul-betul menjadi motivasi, semangat begitu. Kami melaunching kegiatan launching program Mumtazah tepatnya itu di tanggal 12 Januari 2022. 12 Januari 2022 berarti hampir sudah lebih dari 3 tahun ini ya? 3 tahun. Kemarin 12 Januari kemarin sudah 3 tahun. 3 tahun kalau ulang tahun kemarin tanggal 12 Januari. Iya, iya. Dan kebetulan waktu itu juga tepat dengan ini ya wisuda Mumtazah ya Pak ya, tanggal berapa ya? 8 Januari bukan 19 Desember kemarin. 19 Desember. Menjadi rangkaian kegiatan dari amal bakti ke-79. Sekaligus hampir memasuki angka 3 tahun itu ya. 3 tahun. Jadi 3 tahun. Jadi ini 3 tahun di program Mumtazah terlaksana di Madrasah Ibtidaiyah Sekapaten. Mengapa harus milih juz amma, Pak? Mengapa tidak yang lain, misalkan bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, sains dan lainnya? Mengapa harus memilih juz amma sebagai program unggulan? Baik. Jadi begini, tadi kan saya sudah sampaikan di awal bahwa ada 2 ciri keunggulan yang mestinya dikembangkan oleh semua madrasah. Yang pertama yaitu keunggulan global. Kalau istilah sekarang itu mendunia begitu. Kalau bicara global, mendunia, maka indikatornya ya seperti Mbak Eko sampaikan tadi, yaitu sains, matematika, digital, bahasa Inggris. Ini kalau dari sisi infrastruktur, gitu, hardware dan softwarenya kan menjadi mahal. Maka itu kan menjadi ya dikembalikan kepada madrasah. Nah, kita yang murah. Yang murah ya. Murah, yaitu local wisdom. Tetapi yang harus dipahami walaupun ini murah, sebetulnya ini adalah esensial. Ya, penuh dengan karena tadi ya, Pak, ya. Apalagi di Madrasah Ibtidaiyah yang paling pokok adalah pengembangan karakter. Sejalan dengan pengembangan karakter. Tujuan madrasah. Karakter itu harus kuat karena pondasi. Maka murid-murid MI itu yang paling terpenting itu adalah karakternya dulu. Nah, karakter kita sebagai Muslim, sebagai orang Islam ya harus mengenal kitab sucinya secara baik. Maka kami ambil program untuk juz 30
saja dulu. Mungkin nanti kalau harapannya kalau perlu dievaluasi kita tingkatkan begitu mungkin ya. Dan nanti akan kita coba rumuskan kembali. Tetapi per hari ini program Mumtazah ini masih menjadi yang kita dorong untuk lebih berkembang. Iya, supaya masing-masing madrasah ibtidaiyah itu terlaksana dengan baik dan menjadi kekuatan. Ini kan berlaku untuk siswa MI ya, yang sudah lulus kelas 6 diharapkan sudah hafal juz 30 ya. Ya. Ini kalau di Rembang ada berapa MI, Pak? Di Rembang ini ada 52 MI. 52 MI dengan jumlah murid? Jumlah murid 7.800. 7.800 ya. Berarti kemarin yang mengikuti Mumtazah ada sekitar segitu ya Pak ya, 7.000 siswa ya. Iya. Sudah hafal juz amma ya. Kemarin yang di wisuda Syera Simbolis berapa siswa Pak? Kemarin yang kita wisuda itu ya karena kapasitas dan kemampuan panitia ya. Itu 200 siswa. Ya. Yang lain di madrasah masing-masing. Di madrasah masing-masing. Evaluasi dari program ini selama 3 tahun berjalan ya Pak ya. Seperti apa Pak? Bagaimana hafalan siswa, bagaimana keberlanjutan dari hafalan siswa setelah siswa lulus dari MI, bagaimana Pak? Kami sebetulnya berharap terus juga berkeinginan program ini betul-betul akan didorong menjadi program unggulan masing-masing MI. Dan masing-masing MI juga sudah melaksanakan Mumtazah ini dengan pendekatan masing-masing. Jadi memang kami di KKMI itu hanya menyampaikan bahwa tolong program Mumtazah ini laksanakan. Tetapi pendekatannya bagaimana, caranya bagaimana itu apa ya, khasnya masing-masing MI. Nah, kalau persentase kira-kira sekarang ini memang 80%. 80% siswa kelas 6 di MI itu sudah mendapat legalisasi sertifikat dari masing-masing kepala madrasah yang mengeluarkan. Sertifikat ya Pak ya? Ada sertifikatnya ya? Ya, ada sertifikat khusus sehingga ini menjadi portofolio anak-anak ketika melanjutkan tidak sekedar memiliki ijazah tapi juga punya sertifikat Mumtazah. Ini sebetulnya menjadi portofolio bagi madrasah sanawiyah untuk melanjutkan. Jadi yang menjadi PR madrasah sanawiyah adalah memang sebetulnya saya sudah berharap di MTS itu ada program Mumtazah Plus. Lanjutan ya Pak ya? Mumtazah Plus. Jadi dari MI sudah punya modal 3 juz 30 dengan dilampirkan sertifikat hasil jadi ujian tasmik masing-masing madrasah. Nah, terus nanti tinggal memetakan madrasah sanawiyah memetakan oh berarti ini masuk kelas tahfidz. Nanti madrasah sanawiyah itu berapa? Apa 3 juz, apa 5 juz? Kalau ada siswa yang bocor ya Pak ya, bocor nggak bisa hafal juz 30 sampai menjelang kelulusan, bagaimana Pak konsekuensinya bagi siswa tersebut? Konsekuensinya ya karena indikator kelulusan adalah sesuai dengan juknis ujian madrasah, maka ya selama dia mampu menyelesaikan asesmen madrasahnya, berarti dia akan lulus. Tetapi untuk Mumtazah ini yang tidak lulus ya berarti tidak dapat sertifikat Mumtazah. Lulus tanpa sertifikat Mumtazah. Lulus dari jenjang pendidikan madrasah ibtidaiyah karena secara regulasi dia menyelesaikan tagihan-tagihan asesmen madrasahnya,
Tetapi secara kelulusan mumtazah mungkin karena ini juga komitmen dari penguji-penguji uji tasmik di masing-masing madrasah tidak berani kan akhirnya juga tidak mendapatkan sertifikat tersebut. Kalau di Rembang nih Pak ya, kan karakter setiap madrasah beda-beda mungkin ya. Ada yang bagus, ada yang cukup bagus, ada yang bisa aja gitu. Kalau di Rembang itu ada beberapa MI yang boleh dibilang cukup bagus ya Pak ya dari segi kualitas siswanya. Pernah nggak Pak sampai mendapatkan prestasi misalkan tingkat provinsi, kabupaten atau bahkan nasional ya untuk yang ada kaitannya dengan program Mumtazah ini Pak? Untuk program Mumtazah ini di tingkat provinsi seperti biasa ada program namanya Porseni Madrasah Ibtidaiyah. Salah satu cabang lombanya adalah tahfidz tadi. Tahfidz juz 30. Sehingga kami juga setiap tahunnya termasuk rencana tahun ini nanti di bulan April kami sedang menyiapkan lomba porseni atau aksioma tingkat kabupaten. Salah satunya yaitu cabang tahfidz. Dimasukkan di situ ya. Sebelumnya belum ada Pak. Sebelumnya sudah ada cabang. Sebelumnya sudah ada. Tetapi ya ketika di tingkat provinsi tahun lalu di Kabupaten Kendal itu siswa kita belum berprestasi. Belum berprestasi. Mudah-mudahan di tahun inilah nanti karena semakin kuat nanti berprestasi. Ya, amin. Atau mungkin ada siswa yang tidak hanya hafal juz 30 Pak. Mungkin sudah lebih mungkin hafal 3 juz, 5 juz, atau bahkan lebih. Ada nggak Pak? Ada. Jadi memang ini. Jadi ini kan indikator, mestinya ini menjadi indikator standar lah. Standar juz 30 gitu. Tapi beberapa anak terutama di madrasah yang berpesantren itu memang sudah ada yang hafal sampai 5 juz, 3 juz. Didukung oleh pesantrennya tadi ya? Memang dia berpesantren. Contohnya di MI An-Nuroniyah Kemadu itu, yang berada di pesantren. Alhamdulillah itu memang banyak siswanya atau banyak siswa MI An-Nuroniyah itu yang sudah hafal lebih dari 1 juz. Termasuk mungkin di Min 1 Rembang ya. Min 1 Rembang ya, Sedan ya. Sedan, Min 1 Rembang yang berada di Sedan itu kan juga banyak siswanya yang tinggal di pondok pesantren. Pondok pesantren apalagi di Sedan juga ada pondok pesantren yang pondok pesantren tahfidz. Iya. Saya kira itu juga lebih dari 1 juz, dari juz 30. Cukup banyak ya Pak ya? Cukup banyak lah. Bisa lebih dari 10 jari. Jadi memang kekhasan Rembang ini banyak pesantrennya, jadi anak-anak siswa madrasah sekelas MI pun sudah mulai menghafal Al-Quran. Jadi sangat mendukung untuk program Mumtazah ini ya Pak ya. Baik Pak Bat, ada rencana ke depan nggak Pak? Seperti apa nanti program Mumtazah ini akan dikembangkan lebih lanjut Pak? Mungkin membuat MOU dengan lembaga apa, atau melakukan audiensi dengan Pemkab Rembang, membuat program apa untuk mendorong Mumtazah atau seperti itu Pak? Apa rencana Bapak ke depan kira-kira? Ya Pak, jadi mudah-mudahan program Mumtazah ini memang awalnya kan kita mencoba untuk memberikan nilai manfaat tadi ya. Nilai manfaat bagi warga Rembang yang belajar di Madrasah Ibtidaiyah. Menjadi ciri khas bahwa murid MI lulus itu tahfidz juz amma.
Nah, sekiranya program Mumtazah ini nanti dirasa bermanfaat, maka kalau memungkinkan begitu, ya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati atau Pemda Rembang menjadikan program Mumtazah ini menjadi ciri khas Rembang begitu. Ciri khas Rembang. Ciri khas Rembang, siswa SDMI di Kabupaten Rembang, tahfidz juz amma, itu menjadi menarik. Menarik ya. Jadi menarik karena kita kan skala besarnya kan mendidik warga bangsa. Kira-kira bagaimana Pak itu dibuat regulasi seperti itu atau bagaimana? Harapannya begitu Mbak Eko. Jadi mudah-mudahan nanti ini dipublish dan disaksikan oleh teman-teman di Pemda Rembang. Mumtazah murid MI tahfidz juz amma ini naik kelas begitu. Naik kelas ya. Menjadi ciri khas Rembang, menjadi tidak hanya MI, tidak hanya MI, tidak, tapi menjadi perbub lah minimal. Jadi soko-soko menjadi perda ya. Soko-soko menjadi perda peraturan daerah Kabupaten Rembang bahwa siswa SDMI di Kabupaten Rembang punya ciri khas yaitu hafal juz amma. Pada siswa muslim ya terutama ya. Ayo muslim. Ya. Yang muslim. Harapannya itu Pak. Bagus banget Pak visinya. Semoga terkabul ya Pak. Ini nunggu amin. dengan Pemkab Rembang nih kayaknya perlu audiensi ke sana. Oke. Baik pemirsa, demikian wawancara dengan inisiator Mumtazah dan selaku Ketua KHMMI Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Rembang. Kita akan berlanjut dengan bukti nyata dari Mumtazah. Kita akan undang siswa yang sudah hafidz juz 30. Baik, pemirsa sudah hadir bersama saya bukti nyata dari program Mumtazah. Ada Dek Sobi ya, Sobiul Huda dari MI An-Nasriyah Lasem ya Dek ya? Iya. Ya. Sudah hafal juz 30. Ya. Selain juz 30, juz berapa lagi yang dihafal? Juz 29. Juz 29. Surah Yasin. Surah Yasin. Oh, luar biasa, Dek Sobi. Gimana Dek menghafalkan juz amma di madrasah? Sangat lancar. Sangat lancar ya. Gurunya siapa? Guru tahfidznya. Pak Adnan ya. Pak Anang. Pak Anang. Ya. Ada kendala-kendala nggak selama menghafalkan di madrasah? Nggak ada ya, lancar ya? Iya. Baik. Juz 29, juz 30 dan surah Yasin. Nah, sekarang aku pengen denger nih ya. Dek Sobi menghafalkan dari juz 30. Terserah deh mau setil surat apa aja. Silakan. Al-Infitar. Surat Al-Infitar ya. Silakan. Yang keras ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jasama fatorat wa izal kawakibun tasarat wa izal biharu fujirat wa izal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim. Ya, luar biasa. Sobi bagus sekali hafalannya. Ya. Rencana ke depan mau hafalan juz berapa lagi nih? Habis juz 30, juz 29? Juz berapa lagi yang mau dihafal? Juz 28 habis ini. Oh, juz 28 ya. Jadi mundur ya, Dek ya. Oke. Pengen jadi hafidz? Kiai. Oh, pengen jadi kiai. Biasa. Seorang kiai yang hafidz, yang hafidz Al-Quran ya. Luar biasa. Dek Sobi ya. Sukses ya Dek ya. Ya. Pemirsa, selain Dek Sobi ada lagi satu siswi yang sudah hafal juz amma dan kita akan lihat bagaimana hafalannya. Nah, selain Dek Sobi ada Adik Citra Arum Rifatul Husna. Ini juga sudah hafal juz 30 ya Dek ya. Ya. Dek
Citra ya panggilannya. Ini berasal dari Ada MI yang mana? Irsyad. MI Al-Irsyad Padaran ya. Selain juz 30, sudah hafal juz berapa lagi, Dek? 1, 2, 3, 4 kali 5. Wow, sudah hafal 6 juz ya. Oke, Dek Citra bisa di spill nggak Dek hafalannya? Dari juz berapa aja deh? Juz 30 boleh, juz 1 boleh. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Oke, luar biasa Dek Citra ya. Sudah hafal 6 juz ya Dek ya. Mau menghafalkan sampai 30 juz ya. Ada gurunya khusus Dek? Ada ustazahnya untuk menghafalkan ini? Ada Ada. ya. Tinggalnya di rumah apa di pondok pesantren? Teng pondok. Oh di pondok. Oh jadi dibimbing sama ustazahnya yang di pondok ya. Oke. Kalau cita-citanya Dek Citra mau jadi apa? Dokter. Oh dokter. Dokter apa dokter? Dokter. Dokter. Oh, jadi nanti kuliah sampai S3 ya, jadi dokter ya. Oke, seorang dokter yang hafizah. Oke. Baik Dek Citra, tetap semangat ya, terus belajar dan semoga lancar hafalannya sampai nanti dapat 30 juz ya Dek ya. Baik pemirsa, kita sudah wawancara dengan Ketua KKMI Kabupaten Rembang Pak Badrudin dan 2 siswa-siswi yang merupakan produk dari Mumtazah, Dek Sobih dan Dek Citra. Mereka adalah bukti kesuksesan dari program Mumtazah. Nah pemirsa, terutama warga Rembang dimanapun Anda berada, saat ini akan memasuki masa penerimaan peserta didik baru untuk Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Rembang ya. Madrasah Ibtidaiyah adalah satu dari pilihan dari banyak sekian madrasah dan sekolah di Kabupaten Rembang. Bisa menjadi pilihan terbaik bagi Anda karena memiliki program unggulan yaitu Mumtazah. Jadi jangan ragu untuk menitipkan putra-putri Anda bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Sekian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.